Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitulah ia dikenal banyak orang. Nama lengkapnya adalah Abul Fadail Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani Al-Misri Al-Qahiri. Nenek moyangnya berasal dari negeri Asqalan, kota kuno yang terletak di pantai Suriah dan Palestina. Oleh karenanya, afiliasi namanya menggunakan Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang anak yatim. Ibunya meninggal saat beliau masih balita dan ayahnya meninggal saat beliau berumur 4 tahun. Ibnu Hajar adalah sosok remaja yang sangat rajin. Beliau memiliki semangat dan keinginan menjadi seorang yang mempunyai pengetahuan luas. Sayangnya, semangat dan keinginan yang kuat saja tidak cukup untuk mewujudkan cita-citanya. Ibnu Hajar memiliki kelemahan dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Akal pikirannya tak cukup baik dalam menerima pelajaran, sehingga hal tersebut membuat dia tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Ibnu Hajar muda dilabeli oleh teman-temannya sebagai anak bodoh. Beliau tak menghiraukan cemoohan dan ejekan dari teman-temannya. Dalam beberapa riwayat, beliau menghabiskan waktu 20 tahun. Riwayat lain menyebutkan sampai 40 tahun untuk menimba ilmu dari beberapa gurunya. Hingga pada akhirnya manusia mempunyai batasan dalam bersabar. Beliau mulai gundah dan gusar karena merasa kesulitan dalam menerima pelajaran. Pada suatu hari beliau meminta izin kepada gurunya untuk pulang. Sang guru tak serta-merta langsung memberikan izin. Ibnu Hajar terus-menerus memohon kepada gurunya sampai akhirnya ia mendapatkan izin pulang dari gurunya. Setelah mendapatkan restu dari sang guru, Ibnu Hajar segera pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun cukup lebat dan memaksanya untuk berteduh di sebuah gua. Di dalam gua, beliau mendengar gemericik air hujan yang jatuh menetes menimpa batu besar yang menyebabkan batu tersebut terkikis hingga berlubang. Beliau merenungi fenomena tersebut dan berpikir bahwa otak dan pikirannya tentu tak sekeras batu tersebut. Batu besar yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air yang lembut. Maka tak mungkin ilmu yang menerpa otaknya tak akan membekas di pikiran. Begitulah pikirannya. Akhirnya Ibnu Hajar kembali ke sekolahnya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau tetap bersemangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sejak saat itu Ibnu Hajar yang dikenal giat namun bodoh berubah menjadi murid yang paling cerdas hingga melampaui teman-temannya. Pada akhirnya beliau tumbuh menjadi ulama yang terkenal dan memiliki karangan kitab, di antaranya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan lain-lainnya. Dari kisah inilah kemudian beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar, yang bukan nama sebenarnya, yang artinya adalah anak batu. Kisah perjalanan dalam menuntut ilmu beliau patut kita contoh, bahwa dalam menuntut ilmu kita tidak boleh mudah berputus asa. Meski sudah berkali-kali menghafal dan membacanya, ternyata tak kunjung hafal dan faham. Karena pada hakikatnya kita tidak terlahir bodoh, hanya saja mungkin usaha kita yang kurang. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua sehingga semakin menjadikan kita semangat dalam belajar dan menuntut ilmu.